laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Pemerintah Kota Surakarta, dengan judul Optimalisasi Kepatuhan Diet pada Pasien Diabetes Mellitus di Unit Rawat Jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Perkenalkan dulu, nama saya Husnul Khotimah, tempat tanggal lahir Boyolali 9 Mei 1987, alamat di Bis Baru Musuhan, jabatan manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Pelaksanaan orientasi yang pertama, pembukaan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Kemudian MOOC melalui LMS Solo Oasis dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 26 September 2024. Evaluasi akademik melalui LMS Solo Oasis dilaksanakan pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 2024. Remedi melalui LMS Solo Oasis dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024. Kemudian orientasi tempat kerja dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 9 Oktober 2024. Kemudian seminar dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2024. Evaluasi pelatihan melalui LMS Solo Oasis dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama yaitu pemerintah Kota Surakarta, isinya mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi dari pemerintah Kota Surakarta, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nilai dan etika organisasi. Yang pertama, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, visi pelayanannya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Yang kedua, misi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 1. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Visinya, visi Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno adalah menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, terpercaya dalam bidang kesehatan. Misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, yang pertama, berkontribusi pada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Rencana dan hasil kerja P3K. Unitnya unit rawat jalan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, jabatan perawat terampil, kemudian identifikasi isu. Dari hasil pengamatan
pengamatan penulis selama bekerja di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, dan berdasarkan konsultasi dengan mentor diperoleh isu-isu yang terjadi dikaitkan dengan pencapaian visi misi di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, meliputi yang pertama, belum optimalnya kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Yang kedua, belum optimalnya identifikasi pasien rawat jalan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Dan yang ketiga, belum optimalnya edukasi kepatuhan minum obat pada pasien adiksi di klinik jiwa RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Analisis isu. Dari ketiga isu yang telah dianalisa dengan metode USD, ditetapkan isu paling prioritas yaitu belum optimalnya kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta dengan perolehan skor 13. Dari isu tersebut diperlukan upaya optimalisasi kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus di rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Rencana hasil kerja yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rancangan aktualisasi. Untuk tahap kegiatannya, yang pertama yaitu mencari referensi, yang kedua menyiapkan bahan konsultasi, yang ketiga memaparkan bahan konsultasi, yang keempat mencatat kritik dan saran dari mentor, terus kemudian yang kelima menyempurnakan bahan konsultasi berdasarkan kritik dan saran. Output atau hasilnya terlaksananya konsultasi dengan mentor tentang rancangan aktualisasi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi berorientasi pelayanan, mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, akuntabelnya, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, serta disiplin dan teliti. Tahap yang kedua yaitu penyusunan lembar balik diet diabetes mellitus. Tahap kegiatannya yang pertama memahami poin-poin penyusunan draft lembar balik diet diabetes mellitus. Yang kedua mencari referensi. Yang ketiga membuat kerangka draft lembar balik diet diabetes mellitus. Yang keempat konsultasi dengan mentor, BPJP dan ahli gizi. Yang kelima merevisi lembar balik diabetes mellitus yang telah dianalisis. Yang keenam disetujui lembar balik diabetes mellitus. Output hasilnya tersusunnya lembar balik diabetes mellitus berorientasi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, kompetennya, tanggap dengan tantangan yang ada, membantu organisasi atau orang lain belajar dan menemukan solusi dengan kualitas terbaik. Tahap yang ketiga yaitu sosialisasi lembar balik diabetes mellitus. Tahap kegiatannya yang pertama menentukan jadwal kegiatan sosialisasi. Yang kedua pelaksanaan sosialisasi meliputi yang pertama membuat undangan, yang kedua membuat daftar hadir, yang ketiga menyiapkan materi, yang keempat melakukan sosialisasi, kelima membuat notulen, kemudian dokumentasi. Hasilnya terlaksananya sosialisasi berorientasi pada pelayanan, mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, serta disiplin dan teliti. Rencana hasil kerja menengah yang nanti akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Kegiatannya dengan monitoring dan evaluasi kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus. Untuk output atau hasilnya tersusunnya laporan hasil kepatuhan diet diabetes mellitus. Kontribusi terhadap visi berorientasi pelayanan yaitu mewujudkan manajemen kesehatan yang bermutu, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, serta disiplin dan teliti. Kesimpulannya, yang pertama
kegiatan orientasi P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing, sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Setelah dilakukan sosialisasi tentang diabetes mellitus, diharapkan pasien dapat mengerti, memahami, dan menerapkan tentang diabetes mellitus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga didapatkan nilai hasil laborat gula darah puasa pasien diabetes mellitus menjadi stabil. Sarannya, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Saran yang kedua, setelah dilakukan sosialisasi tentang diabetes mellitus, penulis berharap kegiatan sosialisasi ini sering dilakukan agar pasien dapat mengerti, memahami, dan menerapkan tentang diabetes mellitus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengoptimalkan kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus akan menyebabkan kadar gula dalam darah pasien cenderung stabil atau terkontrol. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga kesehatan pasien terjaga. Nah, ini dokumentasi konsultasi dengan mentor, dengan Ibu Dinda. Terus kemudian ini konsultasi dengan ahli gizi dengan Ibu Nina. Kemudian konsultasi dengan DPJP dengan Bu Vivi. Nah, ini sosialisasi diabetes mellitus dengan media lebar balik pada pasien polidalam. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah memaparkan materi. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Ibu Mentor, Ibu Irana Natalia Suci Adila, STR KPDM. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama kita close dulu ya untuk waktu semuanya semua. Jadi sudah selesai melakukan seminar pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan selamat untuk Pak Gusnul. Akhirnya semua rangkaian kegiatan kita mulai dari awal sampai akhirnya seminar ini berjalan dengan baik. Mungkin dari saya sedikit saja. Setelah jenengan melakukan orientasi ini, jenengan melakukan beberapa hasil kerja, hasil rancangan kerja yang sudah jenengan lakukan. Entah itu tadi ada sosialisasi atau pembuatan amal balik dan sebagainya. Itu sudah cukup bagus dan itu memang penting. Pertanyaan saya cuma satu, bagaimana saran Anda selanjutnya setelah perencanaan aktualisasi ini ada hasil kerja yang sudah jenengan buat ini, saran Anda ke depan untuk hasil kerja Anda ini bagaimana? Untuk apa hasil kerja Anda ini? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dila. Kalau saran dari saya, mungkin kegiatan seperti sosialisasi seperti ini mungkin bisa sering-sering dilakukan agar pasien, khususnya pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus itu bisa memahami, mengerti serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang diabetes mellitus, dan dengan demikian mudah-mudahan itu bisa bisa bermanfaat untuk pasien.